Hai guys, welcome back my YouTube channel Nisrina. Sesuai judul kali ini, aku bakal jelasin tentang penyusunan anggaran jualan. Jadi, hal yang pertama kita mesti tahu tentunya adalah pengertian. Pengertian anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Anggaran jualan disusun oleh fungsi penjualan atau dalam hal ini fungsi manajemen penjualan. Yang lebih luas lagi fungsi manajemen pemasaran. Terus, anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Jualan merupakan unsur dapatan atau revenues yang disebut dapatan jualan sales revenues. Apa itu retur penjualan dan potongan penjualan? Nah, yang pertama, retur jualan atau sales return adalah dikembalikannya sejumlah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya terdapat cacat yang tersembunyi, tidak sesuai ukuran, dan kualitas tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di katalog penjualan. Sedangkan potongan jualan atau sales return adalah diskon yang diberikan kepada penjual terhadap pembeli karena mungkin nih pembelinya membeli stok yang lumayan banyak atau pembelinya itu merupakan langganan dari si penjual. Jadi dia mendapatkan diskon. Diskon itu bisa banyak banget macamnya tergantung penjual yang menentukan. Jualan terdiri dari jualan kotor dan jualan bersih. Setelah melakukan pengurangan terhadap keduanya, barulah kita mendapatkan jualan bersih. Kita bakal kasih contoh ya, biar teman-teman bisa langsung ngerti hal dasarnya. Misal, kita sebagai penjual menjual barang seharga 11.000. Karena terdapat diskon terhadap barang tersebut, jadi pembeli mendapatkan potongan sebesar 750. Tetapi setelah beberapa hari ternyata pembeli mengembalikan barangnya. Jualan bersih diperoleh karena dikurang dengan potongan dan retur penjualan. Inilah yang disebut return. Nah, biar mudah tinggal kita tambahkan saja potongan harga tadi ditambah dengan retur penjualan. Sebesar berapa? Sebesar 250 sehingga jumlahnya adalah 1.000. 1.000 ini akan kita kurangkan dari harga awal barang tersebut yang sebesar berapa tadi? Ayo, siapa yang ingat? 11.000 dong. Sehingga hasil pengurangan tersebut adalah 10.000. Inilah hasil dari jualan bersihnya. Guys, ternyata ada beberapa faktor yang memengaruhi anggaran jualan loh. Apa aja ya? Yuk kita simak. Yang pertama, faktor pemasaran. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadaan pesaing, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang kedua, keadaan konsumen. Bagaimana selera konsumen? Tingkat daya beli konsumen juga gimana? Apakah konsumen akhir atau konsumen industri? Yang ketiga, luas pasar. Apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional? Yang kedua, faktor keuangan atau model kerja yang perlu diperhatikan perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi, dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga, faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatkan jualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas atau sebaliknya. Keempat, faktor teknis. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kapasitas terpasang. Seperti apakah mesin dan alat yang mampu memenuhi target jualan yang dianggarkan? Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah? Yang kelima, yaitu faktor kebijakan perusahaan, seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1, sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 tertutup.
Keenam, faktor perkembangan penduduk. Hal ini juga memengaruhi anggaran loh. Misalnya, peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita berada di faktor ketujuh. Faktor ketujuh ini ialah faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kelima hal ini juga memengaruhi jualan loh. Misalnya dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang berarti tidak aman ya suatu negara. Nah, maka ini akan menghambat barang yang dijual karena harus melalui pemeriksaan yang ketat, bahkan dirampas dan mengalami kecelakaan perang. Atau contoh lain ya, seperti barang yang dijual, apakah bertentangan dengan soal budaya masyarakat? Apakah tidak mengganggu lingkungan? Dan apakah tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah? Yang terakhir, kedelapan, faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu seperti apakah pada musim tertentu anggaran jualan apakah ditambah atau sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Sekarang kita beralih ke bagian penyusunan anggaran jualan. Nah, hal ini akan dimulai dari yang pertama adalah mempertimbangkan faktor yang memengaruhi jualan. Setelah itu, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Kemudian, membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Langkah selanjutnya nih adalah memperhitungkan anggaran jualan. Dan yang terakhir, disusunlah anggaran jualan. Pada intinya, kegiatan penjualan memegang peranan penting dalam meningkatkan jualan. Tidak ada satupun perusahaan yang mampu bertahan apabila perusahaan tersebut tidak mampu menjual barang atau jasa yang dihasilkannya. Oleh karena itu, bila sebuah perusahaan diumpamakan sebagai tubuh manusia, maka kegiatan penjualan dapat diumpamakan sebagai kegiatan jantung manusia. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan tentang materi penyusunan anggaran jualan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Pantangin terus ya channel ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.